Kegiatan dan pelaksanaan pelatihan untuk para kelompok tani poktan budidaya ternak domba dan kambing di Desa Cicadas dihadiri oleh Camat Dr. Andes Pardi Kamis 11 Januari 2024. Di mana dalam kegiatan tersebut Camat mengingatkan agar bantuan tersebut tepat sasaran dan bermanfaat berkelanjutan. Dalam pelaksanaan bantuan program ketahanan pangan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada warga desa secara berkelanjutan, tidak hanya berlaku 1 tahun saja. Selain itu, Camat menanyakan langsung di depan para poktan berapa pagu anggaran Desa Cicadas untuk program ketahanan pangan dan untuk berapa program kelompok tani. Pagu anggaran 20% dari anggaran yang diberikan pusat dari dana desa untuk ketahanan pangan yakni 320 juta. Jadi satu kelompok tani poktan 10 orang, 1 orang diberikan bantuan 1 ekor kambing. Sementara di akhir acara ketika dikonfirmasi langsung, Camat Ciampea berharap bantuan desa untuk ketahanan pangan dapat dilanjutkan tahun berikutnya dengan tetap pada prinsip SOP yang benar. Karena ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat dari dana desa, artinya harus dapat dimanfaatkan secara benar dan sesuai mekanisme yang ada. Harus ada aturan yang dibuat oleh pendamping desa dan sekdes atas bantuan bagi poktan budidaya kambing atau domba itu. Misalkan anak kambing nantinya diberikan kepada kelompok tani atau poktan, lalu bibit atau indukan bisa digulirkan kelompok tani lainnya. Selain itu, Camat Pardi tetap mendukung kegiatan Desa Cicadas walau pelaksana baru dilakukan di akhir tahun anggaran 2023 atau awal tahun 2024. Robi Palapa TV mengabarkan. Yang menjelang sore hari ini dari Puskeswan, alhamdulillah telah dapat hadir di hadapan kita semua. Tak lupa seluruh tamu undangan masyarakat, para kelompok dari program ketahanan pangan. Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti ini dalam rangka pelatihan dilatih lebih pintar, lebih terampil, lebih semangat. Karena hampir semua desa itu ada program ketahanan pangan. Namanya pangan kan gak hanya padi, gak hanya jagungnya, karena daging, susu, telur itu masuk pangan. Makanya untuk Desa Cicadas tahun 2023 menganggarkan program ketahanan pangan, yaitu tentang budidaya domba. Domba dan kasih ya. Dari logatnya ya. Soalnya kalau nama tahun itu ini nama Jawa juga bukan, nama Sunda juga bukan. Selamat datang Pak. Bulan-bulan sebelumnya saya diajak ke Yogyakarta meninjau peternakan domba. Itu bagus sekali Pak. Dia sukses pada program kesehatan, dia punya prinsip. Kami percaya bahwa peternak adalah suatu rusak, ya, rusak berputaran. Cukup sinar matahari, bersih dan kering, jumlah ternak sesuai, artinya tidak kepadatan. Kalau kapasitasnya hanya 10 ya diisi 10. Kalau kapasitasnya 20 diisi 20. Kalau domba apa? Dijual rumput. Makanya kalau nggak punya rumput nggak usah kayak domba Pak. Kalau nggak mau ngarit, tapi sebaiknya 20%. Misalnya beratnya 15 kilo, berarti dia itu berapa? 1,5. Sesering mungkin Pak. Tujuannya apa Pak? Biar makan itu seolah baru terus. Yang penting Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat ibadah. Yang saya hormati Pak Kepala Desa Cicadas, yang saya hormati beserta Bu Sekdes dan seluruh perangkat Kasih Kapur, Bapak dan Ibu
petani ternak berarti ya. Itu yang saya bisa menanyakan para kasipom, PD, UPT pertanian, puskeswan, UPT puskeswan yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini. Kita semua masih diberikan keselamatan dan kesehatan sehingga bisa ikut hadir dalam acara pelatihan peternakan kambing kelompok ketahanan pangan Desa Cicadas. Tentunya mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Barangkali ada yang belum kenal. Belum ya? Karena kesininya juga baru hari ini. Ada yang kenal. Pak Ketua BPD salah ya? Belum juga? Belum gitu. Rekan-rekan. Bahkan saya dengan pendamping kemarin sudah kenalan. Tadi saya ngobrol-ngobrol. Apa jabatannya? Pak, dengan pendamping kemarin ngobrol dengan Bapak lupa lagi ya. Itu jadi tadi sudah disampaikan, namanya cukup singkat dan padat ya. Arti gitu kan. Arti siapa? Arti doang gitu kan. Jadi cuma 5 huruf ya. Alhamdulillah banyak pimpinan tanggal 22, 12, 23 gitu. Berada itu tuh angka gitu kan. 22, 12, 23 gitu. Ya, ada 2 semua gitu. Dan saya dilantik menjadi camat Ciampea yang sebelumnya saya menjabat camat di Kecamatan Cibudek kurang lebih 3 tahun 4 bulan 8 hari gitu di Cibudek ya. Dan mulai kemarin hari Jumat tanggal 22 saya ditugaskan di Kecamatan Ciampea, walaupun efektif mah baru seminggu. Tapi di kantor kecamatan terbuka siapapun, kalau memang ada keluhan, saran, masukan gitu kan, itu apalagi Pak RT, Pak RW dan sebagainya. Itu. Dan terakhir sekali lain kampanye, saya hanya meneruskan amanah dari pimpinan Bapak Bupati. Sebentar lagi kurang lebih 32 hari, dan sekarang tanggal 11, tanggal 14, 32 hari kita akan menyelenggarakan pemilihan mulai dari presiden, DPD, wakil-wakil DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten gitu. Saya tidak akan mengarahkan ke paslon nomor berapa, saya tidak akan mengarahkan ke warna apa, saya hanya ngajak ayo kurang datang ke TPS. Ini kan terkait dengan pengamanan yang tadi disampaikan, sampai juga bisa lepas kontrol. Dan tentunya kami atas nama pemerintah Kecamatan Ciampea mengapresiasi terhadap pemerintah Desa Cicadas yang sudah menginisiasi menyusun program kegiatan ketahanan pangan, di mana untuk Desa Cicadas ini adalah peternakan. Nah, tentunya program ini dimaksudkan untuk bagaimana kita ingin masyarakat itu mempunyai penghasilan dari kegiatan peternakan kambing atau domba ini. Harapan kami tentunya mari kita manfaatkan bantuan pemerintah tersebut dengan sebaik-baiknya, dikelola dengan baik dan benar sehingga hasilnya pun juga maksimal. Dan tentunya karena program ini adalah program pemerintah yang harus digulirkan dengan konsep berkesinambungan, artinya bagaimana kelompok-kelompok lain, masyarakat lain yang belum menerima bantuan saat ini di lain waktu bisa menerima. Jadi supaya bantuan itu bisa dirasakan juga oleh kelompok-kelompok yang lainnya. Oke, jadi dampaknya bisa lebih berkelanjutan, Pak ya? Ya. Terkait tentang pagu anggaran, Pak, yang tentunya setiap desa berbeda dan alokasi itu sudah melewati tahun anggaran menurut hemat Pak Camat, ada statement, Pak?
Ya, memang kalau kita lihat SOP-nya, sebaiknya anggaran itu bisa dilaksanakan secara tepat waktu. Termasuk kegiatan ini seharusnya dilaksanakan sebelum pergantian tahun anggaran. Namun demikian, kita maklumi kalau memang di desa itu adanya kesibukan, ada pekerjaan-pekerjaan lain yang belum terselesaikan. Nah, tentunya yang penting harapan kami bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini bisa dilaksanakan dengan baik, dipertanggungjawabkan dengan benar sehingga tidak ada istilah penyalahgunaan. Kalaupun misalnya waktunya ada sedikit molor, tidak tepat waktu, ya tentunya ini menjadi bahan evaluasi ke depan. Mudah-mudahan di tahun anggaran yang akan datang tidak terulang kembali. Oke, Bapak terima kasih banyak.